Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mencoba membuat soal di Google Form dengan menggunakan Form Builder yang berfungsi untuk mengimpor Google Doc kita ke Google Form. Di sini saya sudah punya contoh soal kelas 6 tema 1 semester 1. Di sini ada nama, kelas, NIS, dan soalnya. Ini saya ambil ada 25 soal dan kunci jawabannya. Sudah tersusun sesuai KD, yaitu ada KD PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Langkah pertama kita buka terlebih dahulu Google Chrome-nya. Yang ini kita close terlebih dahulu. Kemudian kita klik Google Chrome. Nah, di sini ada titik 9, kita klik di sini aplikasi Google-nya. Kemudian kita menuju ke Drive. Dan tunggu sampai muncul tampilan berikutnya. Kita buat folder baru dengan cara klik baru di sini, kemudian kita klik folder, kemudian kita ketikkan di sini misalnya soal kelas 6. Kemudian kita buat. Nah, inilah soal kelas 6 yang kita buat. Kita klik kanan, kita beri warna supaya tidak tertukar dengan yang lain. Misalnya saya di sini kasih warna ungu. Kemudian setelah itu kita klik 2 kali. Nah, inilah folder yang kita telah buat, yaitu folder soal kelas 6. Kebetulan di sini dokumennya masih kosong. Kita isikan soal yang telah kita buat. Nah, bagaimana caranya untuk mengimpor soal dari dokumen Word ke Google Form? Kita masukkan dulu dokumen soalnya ke folder ini dengan cara klik baru, kemudian upload file. Di sini ada upload file. Klik upload file. Setelah itu kita cari di folder kita soalnya di sini, saya klik, kemudian kita open. Otomatis dokumen kita akan masuk ke ruangan folder ini. Kita tunggu dan ini berhasil terupload satu dokumen. Nah, ini dokumennya. Jadi ini close dulu, tutup, kemudian kita ini klik 2 kali. Setelah itu kita buka dengan menggunakan Google Dokumen. Kita klik Google Dokumen. Nah, inilah dokumen soal kita yang dibuka di Google Doc. Nah, kita lihat ke bawah. Ini semuanya tercopy ke sini. Nah, bagaimana caranya untuk merubah atau mengimpor ini nanti menjadi soal di Google Form? Otomatis ini harus dihilangkan. Yang dihilangkan itu berarti nama ini, kemudian nama kelas dan NIS, kemudian perintah soal dan nomor. Jadi diusahakan nomor hilang. Dan diusahakan ini option A, B, C, D ini ke bawah semua. Dan akhirnya ini telah saya edit. Dari mulai kunci jawaban udah dihilangkan, kemudian nomor urutnya udah dihilangkan, sampai ke atas judulnya pun sudah dihilangkan. Setelah dokumen soal di Google Doc-nya kita edit, kemudian ini kasih judul dulu biar tidak tertukar. Misalnya ini contohnya hapus menjadi soal kelas 6 saja. Kemudian kita klik file dan kita simpan sebagai Google Dokumen. Klik simpan. Dan secara otomatis Google Doc yang telah kita edit ini akan langsung masuk ke drive kita. Kalau sudah, kita tinggal close yang ini, kemudian kita close yang ininya. Dan ini kembalikan ke drive semula. Nah, secara otomatis kita sudah punya dokumen yang telah kita edit di Google Doc ini. Selanjutnya, bagaimana cara membuat soal kelas 6 tema 1 di Google Doc ini? Kita akan impor ke Google Form. Caranya kita klik baru di sini, kemudian kita klik lainnya, kemudian kita ke Google Formulir, kemudian kita cari formulir kosong. Nah, kalau sudah ketemu tinggal klik. Secara otomatis akan muncul jendela baru dan inilah yang disebut dengan Google Form. Nah, kita di sini otomatis akan mengimpor soal yang tadi ke dalam bentuk Google Form seperti ini. Caranya kita lihat di kanan atas sebelah sini ada titik 3, klik titik 3. Kemudian kita cari add-on di sini ke bawah. Kemudian kita
cari POM Builder. Apabila teman-teman belum menginstal POM Builder, silakan klik 2 kali di sini di POM Builder. Kemudian kita install. Kemudian kita lanjutkan. Kita tunggu sampai meminta email kita. Kemudian kita klik email kita dan tunggu sampai muncul persetujuan, allow, izinkan, klik izinkan. Kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. POM Builder telah terinstall. Kemudian kita klik selesai. Kemudian ini close, tutup. Setelah itu kita masuk ke add-on. Kemudian kita langsung masuk ke POM Builder. Kemudian kita start. Kita tunggu sampai muncul POM Builder. Nah, di sebelah sini sudah ada Google Doc. Nah, kita impor dulu Google Doc-nya. Klik 2 kali. Kita cari dokumen soal kita yang telah tadi kita edit. Nah, ini sudah ketemu. Kita tinggal klik 1 kali. Kemudian kita select. Dan tunggu sampai masuk ke POM Builder sebelah sini. Nanti prosesnya, nah kita lihat di bawahnya langsung terimpor ke POM Builder. Nah, di sini pastikan di sini nomor 1 sampai nomor 25 sesuai soal yang kita telah susun. Nah, saya sudah 25 dan ini pastikan multiple choice semua soalnya. Sesuai dengan soal yang telah kita susun. Kemudian setelah selesai semua, kita tinggal impor. Impor selected, klik di sini. Dan tunggu sampai pengimporan selesai dan masuk ke Google POM di sebelah kiri sini. Di sini keterangannya sudah muncul, impor selesai, artinya soal-soal yang di POM Builder sudah masuk semua ke Google POM sebelah sini. Nah, ini sudah masuk semua soal-soalnya. Kemudian yang ini kita close. Langkah selanjutnya kita tinggal mengedit soal yang telah kita susun ke Google POM ini dengan cara memberi judul terlebih dahulu di sini. Misalnya judulnya soal penilaian harian kelas 6 tema 1 misalnya. Secara otomatis kalau kita klik di sebelah sini, ini akan langsung masuk ke sebelah sini. Langkah berikutnya di bawahnya ada deskripsi formulir. Kita ketikkan di sini identitas siswa supaya siswa mengisi identitas. Misalnya tuliskan biodata dengan benar. Setelah itu kita masuk ke sebelah sini. Di sini ketikkan nama. Kemudian jawaban singkat secara otomatis akan muncul di sini. Ini wajib diisi. Setelah itu kita ke duplikasi. Klik duplikasi. Nama siswanya ganti dengan kelas misalnya. Setelah itu kita duplikasi lagi. Di sini ketikkan nih siswa. Untuk memisahkan biodata siswa dan soal, kita menggunakan tambah judul dan deskripsi. Di sini klik. Nah, misalnya di sini kita ketikkan klik pada jawaban yang paling benar. Setelah itu kita baru mengentry yang soal nomor ini dengan cara kita edit pakai nomor urut 1. Kemudian kita jadikan soal ini pilihan ganda, sudah secara otomatis pilihan ganda. Kemudian kita memberi kunci jawabannya. Bagaimana cara membuat kunci jawaban untuk nomor 1 ini, sedangkan di sini belum muncul untuk memberikan kunci jawaban. Kita setting dulu soalnya dengan cara kita lihat ke atas. Di sini ada setelan, kemudian kita klik dan di sini kita perhatikan ada bagian umum, ada presentasi dan ada kuis. Untuk kuis ini jadikan kuis. Kemudian segera setelah setiap pengiriman, klik di sini.
Untuk responden ini dapat melihat satu pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Kalau saya ini biasanya dihilangkan saja karena ini privasi guru, hanya guru yang tahu. Tapi misalnya kalau muridnya ingin tahu, silahkan teman-teman bisa mengklik ini. Kemudian kita pindah ke presentasi. Di presentasi kita ini kosongkan semua. Di sini di pesan konfirmasi kita tuliskan misalnya, selamat Ananda telah selesai mengerjakan soal. Nah, ini catatan ini nanti akan muncul apabila siswa telah mengisi. Kemudian kita pergi ke umum. Untuk setelan umum di sini batasi ke tanggapan 1. Jadi di sini hanya siswa memberikan tanggapan ataupun mengisi soal hanya 1 kali saja. Setelah itu kita klik simpan. Secara otomatis di sini akan muncul kunci jawaban. Nah, inilah untuk membuat kunci jawaban kita untuk nomor 1. Kita klik kunci jawaban, kemudian kita pilih jawaban yang benarnya. Di sini misalnya D. Setelah itu kita kasih poin. Misalnya di sini saya kasih poin 1. Dan selesai, kemudian jadikan wajib. Setelah itu kita mengedit yang ini. Ini artinya berarti soal nomor 2. Kita klik nomor 2. Kemudian cari kunci jawabannya, klik kunci jawabannya. Kemudian kita pilih jawaban yang benar, kita kasih poin 1. Kemudian kita selesai dan jadikan wajib. Dan untuk soal nomor terakhir yaitu nomor 25 juga sama. Di sini kita entrykan nomor urutnya nomor 25. Kemudian kita klik kunci jawaban. Kemudian kita pilih option yang benar. Nah, setelah itu kita beri skor 1 dan selesai, jadikan soal wajib. Nah, inilah teman-teman soal yang telah kita edit dari nomor 1 sampai nomor 25. Selanjutnya untuk memperindah soal ini, kita klik sesuaikan tema, kemudian kita cari gambarnya, kita masukkan. Misalnya di sini saya akan mengunggah, di komputer saya sudah disiapkan ada kop surat sekolah. Klik, kemudian kita tunggu sampai muncul, dan kemudian kita klik selesai. Setelah itu kita atur warna. Kemudian untuk latar belakang juga kita rubah. Kemudian hurufnya sesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya di sini saya pakai yang dasar saja. Setelah itu kita close. Untuk melihat sementara kita bisa lihat pratinjau. Kemudian inilah soal yang kita telah buat. Akan tampak di siswa seperti ini. Setelah itu kita close, dan ini tinggal kita kirimkan dengan cara klik kirim. Kemudian di sini ada rantai, kemudian ini ada URL yang kita bisa pendekkan, dan kemudian kita salin. Nah, inilah URL yang akan kita bagikan ke siswa. Misalnya saya akan mencoba, ini close dulu. Saya akan mencoba di tab baru. Misalnya di sini saya kopikan. Secara otomatis siswa akan menerima soal seperti ini. Nanti siswa mengisikan nama, misalnya di sini Hanifah Aulia Susanti, kemudian kelas 6, NIS-nya, kemudian baru ada perintah klik pada jawaban yang paling benar. Kemudian seolah-olah Hanifah sekarang menjawab. Dan soal nomor terakhir, Hanifah misalnya menjawab yang ini. Kemudian Hanifah mengirimkan. Otomatis ini akan keluar tampilan seperti ini. Selamat Ananda telah selesai mengerjakan soal. Nah, setelah itu kita lihat ke respon. Secara otomatis di tampilan soal kita ini ada langsung respon 1 orang. Kita tunggu sampai respon beberapa siswa muncul di sini. Nah, di sini sudah ada 3 respon yang telah mengisi soal yang kita publish lewat Google Form.
Kita lihat responnya. Ini diantaranya ada beberapa siswa yang sudah masuk. Ini ada ringkasan, kemudian ada pertanyaan, dan ada individu. Kita lihat di individu. Nah, di sini ada halaman 1 sampai halaman 3 yang sudah masuk. Untuk halaman 1 ada Hanifah Aulia Susanti. Kemudian yang berikutnya halaman 2 ada Muhammad Hanafi Sentosa. Dan halaman yang ketiga ada Hafizah Adelaide Fitriah. Ini tiga-tiganya telah mengisi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendokumentasikan hasil jawaban anak. Ini jawaban-jawaban anak seperti ini kita bisa simpan dengan cara klik titik 3 di pojok atas sebelah sini. Kemudian kita cari download maupun cetak. Jadi kita bisa mempunyai dokumen hasil jawaban anak. Apabila kita tidak menginginkan untuk mendokumentasikannya, kita bisa klik di sebelah kiri, ada preset di sini. Ini fungsinya nanti kita akan mengolah nilai dengan menggunakan clue baru untuk menggrading dalam penilaian. Kita klik preset, kemudian di sini kita buat filenya, misalnya di sini daftar nilai. Kita klik buat, secara otomatis akan muncul di tab baru di sebelah sini. Nah, inilah hasil dari jawaban-jawaban siswa kita yang telah mengisi. Nah, bagaimana cara merubah ini menjadi grading dengan angka muncul di sebelah sini, yaitu kita dengan cara menggunakan clue baru. Tapi sebelumnya kita harus membuat kunci jawabannya terlebih dahulu. Dengan cara klik di baris yang ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita sisipkan satu baris ke atas. Nah, ini akan muncul yang kosong. Kemudian kita cari kunci jawabannya. Untuk mencari kunci jawabannya, ini sudah ada yang siswa yang nilai lengkap betul semua. Kita kopikan dengan cara klik di sebelah sini, kemudian kita klik kanan dan kita cari copy. Nah, atau salin. Setelah itu kita tempel di sini, klik kanan kemudian tempel. Dan nama siswa di sini kita ganti menjadi kunci jawaban. Nah, selanjutnya kita cari add-on, klik di sini, kemudian kita dapatkan add-on. Kemudian kita cari clue baru. Nah, ini fungsinya nanti untuk menggrading penilaian supaya bisa jadi angka. Kita klik clue baru untuk menginstal. Klik 2 kali, kemudian kita install. Kemudian tunggu sampai ada tampilan berikutnya. Nah, di sini di clue baru ingin mengakses akun Google Anda, kita langsung aja allow, izinkan, klik di sini. Dan tunggu sampai penginstalan selesai. Sudah selesai penginstalan, kemudian kita klik selesai di sini dan yang ini kita close. Selanjutnya kita kembali lagi ke add-on. Selanjutnya kita ke clue baru, kemudian kita ke grade assessment. Nah, ini clue baru grading step 1. Jadi kita seleksi dulu di sini dengan cara ini skornya kita jadikan skip, kemudian nama siswa jadikan teridentifikasi, kemudian untuk kelas ini nggak usah, kita skip saja, kemudian NIS juga kita skip saja karena nanti kita hanya membutuhkan nama siswa. Kemudian kita continue dan langkah berikutnya akan muncul di step 2. Kita tunggu. Kita jadikan ini kunci jawaban, di sini klik kunci jawaban dan klik continue. Secara otomatis ini akan berubah menjadi skala penilaian atau seperti analisis hasil jawaban anak. Nah, ini kalau tampilan ini muncul berarti grading selesai. Kita tutup. Nah, inilah grading siswa kita yang telah kita ubah menjadi angka. Ini soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan soal untuk KD pelajaran PKN. Jadi di sini sebelum angka 6, 7, 8, 9, 10 itu berbeda lagi karena itu KD-nya KD untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi saya akan klik di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian sisipkan satu kolom di sebelah kiri. Nah, di sini kita ketikkan nilai KD
PKN misalnya. Kemudian di sini kita beri penskoran dengan rumus sama dengan, kemudian kurung buka, kemudian nomor 1 ditambah soal nomor 2 ditambah hasil jawaban soal nomor 3, kemudian ditambah soal jawaban nomor 4, kemudian ditambah soal jawaban yang kelima, kurung tutup, kemudian kita kali 100, kemudian kita bagi skor maksimal. Misalnya di sini skor maksimalnya 5, jadi kita bagi 5. Nah, inilah skor atau nilai anak KD pelajaran PKN. Kita tarik ke bawah. Dan geser lagi ke sebelah sini. Nomor 6, 7, 8, 9, 10. Juga ini berbeda KD-nya. Ini adalah KD pelajaran bahasa Indonesia, dan seterusnya sampai ke semua soal kita analisis. Kita bisa masukkan ke buku daftar nilai kita untuk nanti diakumulasi di e-rapot. Dan dokumen ini kita bisa simpan menjadi dokumen pribadi kita dengan cara mendownload maupun mengkopinya. Kalau dengan cara mendownload, misalnya kita klik file di sini, kita download, jadikan di Microsoft Excel. Nah, secara otomatis ini akan terdownload di sebelah sini. Atau cara yang kedua, kita bisa menggunakan dengan cara mengcopy paste. Misalnya kita yang dibutuhkan ini dokumen anak, kemudian kita copy sampai ke halaman terakhir pada soal nomor 25 misalnya. Nah, sampai sini. Kemudian kita Ctrl C, kita buka Excel-nya. Nah, di sini kita tinggal kopikan saja. Dan dokumen-dokumen yang tidak penting seperti kolom yang ini kita buang saja. Kemudian kita delete. Dan yang soalnya juga kita bisa ganti dengan nomor supaya tidak terlalu acak-acakan. Kita tarik garis di sini sampai ke nomor 25. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.